Oke gengs, kembali lagi di Alfilm. Pada video kali ini, admin yang ganteng ini akan melanjutkan sebuah alur cerita dari series Dowa Apotheosis bagian 13. Namun sebelum itu kita review sedikit dulu di bagian sebelumnya. Zheng Er diselamatkan oleh Xiaodi dan para murid sekte King Yun lainnya. Kemudian Zheng Er dibawa ke rumah tabib Sue Taiping untuk diobati karena mengalami luka yang cukup parah usai bertarung dengan Xielang. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Tekan tombol subscribe, siapkan kopi, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Gas. Sebuah keramaian tepatnya di kota Baidi, terlihat banyak orang yang sedang menikmati acara perayaan festival di kota pusat Baidi. Ditemani dengan indahnya lampu-lampion yang menyala, kemudian pandangan dialihkan kepada Zheng Er yang sedang berjalan-jalan ditemani oleh Zhu Qianing. Di tengah keramaian, Zheng Er bersama Zhu Qianing berjalan berdua layaknya sepasang insan yang sedang kasmaran. Lalu adegan dilanjutkan dengan diperlihatkannya para prajurit kota Baidi yang sedang berjaga demi memastikan keadaan kota Baidi aman. Kala itu pemimpin prajurit yang sedang berjaga memerintahkan para prajurit untuk berhati-hati saat berpatroli dan juga memperhatikan panggoda kembar Qian Kun untuk memastikan keadaan di sekitar aman. 你不好好巡查，让许将军。 Di bawah langit yang gelap, acara perayaan festival kota Baidi telah dimulai. Ketika itu tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh petir yang disebabkan oleh kemunculan portal dengan diselimuti warna awan yang kemerahan. Portal tersebut memunculkan sebuah sinar biru yang mengarah ke kota Baidi. Lalu tiba-tiba kamera dialihkan kepada Zheng Er dan Zhu Qianing yang tengah asyik bercanda. Kala itu Zhu Qianing menggunakan sebuah topeng seolah-olah ingin mengajak Zheng Er bercanda. Namun nampaknya Zheng Er yang melihat tingkah laku Zhu Qianing tersenyum tipis seolah-olah menandakan ada sedikit ketidaksukaan kepada Zhu Qianing. Lalu gemuruh langit yang membuat keadaan di kota Baidi semakin mencekamkan. Sementara itu di sisi lain para pasukan kota Baidi tengah bersiap-siap untuk menghadapi segala ancaman yang akan datang menghampiri mereka. Burung elang terbang mengitari para pasukan kota Baidi yang menandakan bahwa kota Baidi telah diserang oleh para iblis. Kemudian seorang jenderal yang berdiri di atas menara King Yun mengatakan kepada para prajuritnya bahwa panggoda kembar telah dihancurkan dan diserang oleh para iblis. Lalu jenderal kota Baidi memerintahkan para pasukannya untuk membantu prajurit yang sedang bertarung mempertahankan panggoda kembar. Tidak lama kemudian datanglah Zheng Er bersama Zhu Qianing menghadap Jenderal Fei Long. Kala itu Zheng Er bersama Zhu Qianing meminta izin kepada Jenderal Fei Long untuk bergabung dalam pertempuran. Namun belum sempat menjawab permintaan dari Zheng Er, datanglah Senior Hao dan melarang Zheng Er bergabung dalam pertempuran. Dengan alasan Zheng Er masih belum pulih total dari lukanya usai bertarung dengan Xielang. Hingga cerita akhirnya Zheng Er diizinkan oleh Jenderal Fei Long untuk bergabung dalam pertempuran. Pertarungan antara manusia dengan ras iblis telah dimulai. Peperangan yang berlokasi di kota Baidi melibatkan banyak para petarung tangguh termasuk Zheng Er. Panglima perang dari kota Baidi memimpin para pasukan untuk berperang menghadapi para iblis. Dengan gagah beraninya panglima perang kota Baidi langsung menyerang pentolan dari pasukan iblis. Kala itu panglima perang kota Baidi terlihat sedang beradu mekanik, keduanya terlihat cukup seimbang. Namun nampaknya prajurit iblis terus bertambah semakin banyak. Hal ini membuat para prajurit kota Baidi sangat kewalahan. Dua kapal terbang yang ditunggangi Zheng Er bersama petarung lainnya terlihat terbakar. Peristiwa ini membuat mereka harus turun dari kapal tersebut dan menghampiri Senior Hao. Pada peperangan kali ini nampaknya para pasukan kota Baidi cukup kewalahan saat menghadapi para pasukan iblis. Panggoda kembar telah dihancurkan oleh para iblis. Jika tidak bisa menahan para pasukan iblis, maka tim bala bantuan yang merupakan murid sekte King Yun akan terjebak di lokasi peperangan. Kecuali menabrak formasi teleportasi iblis dengan kereta terbang yang menjaga panggoda kembar. Pasukan manusia yang terlihat sudah tidak ada harapan untuk memenangkan peperangan melawan pasukan iblis tidak menyerah begitu saja. Mereka terus melawan para pasukan iblis dengan penuh percaya diri, bahkan mereka rela mengorbankan darah demi mempertahankan tanah air mereka.
今年的灯会真美。 Pandangan dialihkan di sebuah ruangan Dewa Kota Baidi. Di dalam ruangan tersebut terlihat seorang wanita berparas cantik. Sebut saja dia Yun Luo yang merupakan petugas aula penegak hukum Kota Baidi. Kala itu Yun Luo membaca sebuah buku besar sembari mengomel karena ulah Jenderal Susio yang meninggalkan benteng tanpa izin. Kemudian Jenderal Susio menyampaikan sebuah laporan kepada Jenderal Fei Long bahwa pesona pelindung telah disabotase dari dalam dan ada keretakan pada pesona pelindung. Dari penyampaian Jenderal Susio kepada Jenderal Fei Long dapat disimpulkan bahwa ada pengkhianat di dalam pasukan Kota Baidi. Kemudian seorang pemuda yang bernama Zhuge Qingyun menyampaikan kepada Jenderal Fei Long agar jangan menanggapi ucapan dari Jenderal Susio. Dari cara berbicaranya nampaknya Zhuge Qingyun adalah pengkhianat yang dimaksud oleh Jenderal Susio. 来报，必有重赏。是，军律怎么抓他？ 在下帝军军师诸葛。 Adegan dilanjutkan dengan pertemuan antara Zhuge Qingyun dengan Zheng Er. Kala itu Zhuge Qingyun dengan wajah yang sangat sombong mengatakan kepada Zheng Er bahwa Zheng Er hanyalah murid luar tahap Inates setengah langkah. Tidak mungkin bisa membunuh Jenderal Iblis. Zhuge Qingyun menuduh Zheng Er seolah-olah pengkhianat dalam pasukan Kota Baidi. Lalu Zhu Qianning yang tidak terima dengan tuduhan Zhuge Qingyun kepada Zheng Er membela Zheng Er dengan mengatakan bahwa saat peristiwa melawan Iblis di hutan Chonggoyong, Zheng Er membahayakan nyawanya untuk menyelamatkan Zhu Qianning. Singkat cerita, Zhuge Qingyun masih tetap kekeh menuduh Zheng Er sebagai pengkhianat dan Zhuge Qingyun mengajak Zheng Er seorang diri untuk menyelesaikan masalahnya. 他是半步先天的外母，经同门。朱大小姐，朱家是让你死无全尸。 Benar saja, Zhuge Qingyun bukannya menyelesaikan masalah dengan cara yang baik-baik, malah mengeluarkan kemampuan tahap akhir Inate untuk bertarung dengan Zheng Er. Serangan pertama dilancarkan oleh Zhuge Qingyun ke arah Zheng Er. Terlihat dengan jelas serangan pertama Zhuge Qingyun berbentuk formasi yang mengelilingi Zheng Er. Kemudian Zheng Er dengan tegasnya menangkis beberapa serangan yang dilancarkan kepadanya. Lalu Zheng Er pun mengatakan kepada Zhuge Qingyun jika ia berani menyakiti Zheng Er maka sekte Qingyun dan Kota Baidi tidak akan memaafkan Zhuge Qingyun. Namun nampaknya perkataan Zheng Er tidak digubris oleh Zhuge Qingyun. Singkat cerita, pertarungan antara Zheng Er dengan Zhuge Qingyun tidak terhindarkan lagi. 兵甲兵。 Adegan dilanjutkan dengan diperlihatkannya seorang prajurit yang menggunakan armor pembunuh. Nampaknya prajurit tersebut akan digunakan Zhuge Qingyun untuk bertarung menghadapi Zheng Er. Kemudian Zhuge Qingyun mengambil sebuah pedang untuk diberikan kepada Zhuge Ye sebagai senjata untuk membunuh Zheng Er demi membalaskan dendam Zhuge Ye terhadap Zheng Er. Awalnya Zhuge Ye cukup berani melangkah untuk membunuh Zheng Er. Namun setelah Zheng Er berbicara, Zhuge Ye langsung lari ketakutan. Nampaknya mengalami trauma yang mendalam setelah beberapa waktu yang lalu dikalahkan oleh Zheng Er. Singkat cerita, Zhuge Qingyun pun mengakui bahwa dirinya beserta keluarga Zhuge telah bekerja sama dengan para iblis demi menjadi keluarga yang paling kuat. 怎么会？罢了。 Pertarungan Zheng Er dengan Zhuge Qingyun dilanjutkan dengan serangan cahaya cermin 9 bagian Zhuge Qingyun yang merupakan protipe pesona dari panggoda kembar Qingyun. Kemudian Zheng Er mengeluarkan sebuah jurus andalan tinjuan naga hijau untuk menghadapi serangan cahaya cermin Zhuge Qingyun. Lalu adegan dilanjutkan dengan adu mekanik taijutsu antara Zheng Er dan Zhuge Qingyun. Pertarungan kali ini nampaknya terlihat cukup seimbang, bahkan keduanya terlihat cukup kuat dan mengeluarkan jutsu mereka masing-masing. Pada perduelan kali ini kita diperlihatkan sebuah benturan senjata andalan mereka berdua yang sangat kuat. Bahkan membuat gedung yang berada di area pertarungan antara Zheng Er dengan Zhuge Qingyun runtuh saking kuatnya kekuatan mereka berdua.
Adegan dilanjutkan di sebuah aula pertemuan kota Baidi. Kala itu Zheng Er berhasil mengalahkan Zhuge Qingyun, bahkan membuat Zhuge Qingyun tewas di tangan Zheng Er. Kemudian datanglah Jenderal Susiu dan melihat Zhuge Qingyun tewas di tangan Zheng Er. Pada awalnya Jenderal Susiu menuduh Zheng Er bekerja sama dengan iblis dan membunuh Zhuge Qingyun. Ketika itu Zheng Er ingin menjelaskan kepada Jenderal Susiu bahwa pengkhianat sebenarnya adalah Zhuge Qingyun. Namun belum sempat berbicara, Jenderal Susiu memulai pertarungannya dengan Zheng Er. Dengan kemampuan rana pencerahan roh tingkat menengah, Jenderal Susiu mulai menyerang Zheng Er. Di tengah pertarungannya melawan Zheng Er, Jenderal Susiu mengeluarkan sebuah naga emas untuk menyerang Zheng Er. Jurus naga ilusi dilesatkan oleh Jenderal Susiu ke arah Zheng Er. Pada awalnya Zheng Er berusaha menahan serangan tersebut. Namun ternyata serangan jurus naga ilusi Jenderal Susiu sangat kuat sehingga membuat Zheng Er terseruduk di tembok yang membuat dirinya tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Jenderal Susiu yang mengira Zheng Er sudah tidak bisa berbuat apa-apa menghampiri jasad Zhuge Qingyun yang tewas saat bertarung melawan Zheng Er. Jenderal Susiu tidak mengira bahwa Zhuge Qingyun bisa terbunuh oleh Zheng Er yang merupakan rana inates tengah langka. Pandangan beralih kepada kedua Raja Iblis yang sedang menyusun rencana untuk melakukan penyerangan ke kota Baidi. Pada percakapan kedua Raja Iblis, mereka sedikit ragu akan peperangan ke kota Baidi. Pasalnya di dalam kota Baidi banyak para petarung hebat yang dahulu dalam peperangan sebelumnya dapat mengalahkan pasukan ras iblis. Kemudian kamera beralih kepada kota Baidi. Di sana terlihat Yun Luo yang sedang membeli mainan kincir angin. Pada awalnya penjual mainan kincir angin tidak mengenali Yun Luo. Namun setelah melihat wajah Yun Luo yang cantik, penjual mainan kincir angin tersebut langsung mengenali Yun Luo. Hingga cerita datang seorang pemuda yang menunggangi kuda untuk menuju lokasi pertarungan Zheng Er melawan Jenderal Susiu. 喜修将军已经赶过去了。知道了，进第10人。云洛大人，还有谁？飞龙将军。 Zhu Qianing bertemu dengan tabib Sui Taiping. Pertemuan keduanya bukan tanpa alasan, melainkan Zhu Qianing hendak mengajak tabib Sui Taiping bertemu dengan Jenderal Fei Long. Untuk membantu Zhu Qianing menjelaskan kepada Jenderal Fei Long bahwa Zheng Er bukanlah pengkhianat yang bekerja sama dengan para iblis. Kemudian pandangan beralih kembali kepada pertarungan Zheng Er melawan Jenderal Susiu. Naga emas yang dikeluarkan oleh Jenderal Susiu berpihak kepada Zheng Er berkat esensi energi iblis yang mengalir di dalam tubuh Zheng Er. Lalu Jenderal Susiu yang melihat hal tersebut semakin yakin bahwa Zheng Er adalah seorang pengkhianat yang bergabung dengan para iblis, sehingga cerita pertarungan keduanya pun terus berlanjut. 真是不可理喻！说了多少次？叛徒，说什么都没用。他刚才说的，你都承认吗？杀他！ 是末将轻敌了。 Oke gengs, itulah rangkuman dari series kedua Apotheosis bagian 13. Untuk bagian selanjutnya, admin akan bahas di next video ya gengs. Namun sebelum itu pastikan sudah tekan tombol subscribe ya gengs, agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Yang dari admin yang ganteng ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kamu rebaner, gas.